kebenaran yang sesungguhnya itu kadang menyakitkan ya. Makanya, Nabi SAW pernah bersabda kan, pernah berkata, "Sampaikanlah kebenaran walaupun itu sakit." Artinya apa? Ya, yang benar itu kebanyakan itu sakit. Itu juga Mhm, misalkan kita kritik orang yang lagi ikut lomba basket. mmm, Nah, di lomba basketnya ini dia kalah, ya itu jangan langsung dikritik, sabar dulu nih, iya, baru baru kalah nih. betul, Lu contoh waktu langsung kritik itu kayak, Bro, lu mainnya yang benar dikit lah, masa dari tadi megang bola aja lepas-lepas mulu." bener Nah, bener, jangan, itu bener bahaya, bener, kadang malah makin hancur iya iya, ya. bener. Jadi, tahan ego dulu sebisa mungkin, jangan dulu balas dengan sesuatu yang menyakitkan hatinya juga malah kan. Jadi kita dengerin dulu, habis itu kita tahan ego kita dengerin aja dulu walaupun memang ya tadi harus objektif kan. Oke guys, selamat datang di Meja siswa. Oke, hari ini kita udah di chapter 5 bersama dengan saya Daryl Zafik Bazila dan rekan saya di sini. Muhammad Dwi Pratama. Dan gak kerasa ternyata kita udah 5 video ya, 5 chapter teman-teman dari yang berawal nggak sengaja, dengan akhirnya kita terusin sampai udah 5 chapter ini ya, Rel. Kayak kalian pernah nggak sih kayak punya temen yang selalu ngomongin tentang kalian gitu, yang selalu kritik tentang kalian gitu. Betul, yang suka, komen, yang tapi cuma bisa komen doang. Nah, tapi tapi pas kalian dikritik, kalian malah baper. Nah, menurut gua itu salah sih. Kita kalau dikritik nggak boleh baper, Bay. Betul banget, Rel, setuju sih, karena memang kritik ini kan kalau dia memang niatnya bantu ya, Nah, kalau dia niatnya bantu ya kritik ini seharusnya membangun, bukannya meruntuhkan. iya. Jadi dia kayak suatu kata-kata untuk memperbaiki diri kita sendiri, Gitu. ya kan? Bukan Di malah bukan malah dia itu, menghancurkan kita ya, bahkan sampai menghina dan lain sebagainya. No no no. nah makanya sekarang banyak banget orang nggak sadar kalau kritik itu bukan buat ngejatuhin mereka, tapi itu buat memperbaiki. Betul banget. Jadi biar level kita lebih naik ya. Betul, agar kita bisa belajar, dari sudut pandang orang lain yang melihat kita Nah, lebih naik. ngomong-ngomong nih, Bay, lu pernah nggak sih dikritik? Pastilah, saya dulu pernah dikritik, ini kita jujur-jujuran aja teman-teman ya, di sini doang nih saya bongkar. Iya Khusus ini. iya, dulu saya pernah dikritik, karena dulu saya pernah ikut organisasi di sekolah, salah satu organisasi, saya pernah, manggil harusnya kan ke kakak kelas itu maksudnya kakak kelas, di organisasi ya, manggilnya itu kan pakai Kak. Iya. Tapi saya malah enggak, saya langsung pakai namanya. Mmm. Heeh, jadi seperti misalkan, Daryl kakak kelas saya aja kan seharusnya saya bilangnya Kak Daryl kan, atau iya Kak Daryl atau Bang Daryl. Tapi malah saya itu pada awal-awal masuk organisasi, saya malah manggil nama kakak kelas itu dengan namanya dia langsung. Jadi kayak, "Daryl," kayak, "Ahmad," gitu dan lain sebagainya, nggak pakai kata Kak atau pakai kata ganti Kak. Nah itu jadi bahan kritikan, di situ saya diomelin, dikritik lah. Harus kayak gini tuh kalau ngobrol sama orang tua, harus begini, harus begitu. Terus pernah juga dikritik, soal ini juga ya, terkadang saya itu kalau ngomong kecepatan, itu beberapa teman saya bilang gitu, "Eh, Bay, lu kalau ngomong atau kamu kalau ngomong jangan kecepatan dong, Bay. Orang-orang bukannya ngerti, malah cuma bisa nangkep beberapa doang, malah pesannya nggak tersampaikan dengan baik," gitu loh, Rel. Kalau dari Rel sendiri gimana, kan? Ya kalau menurut gue ya kritik ini berguna dan gue pernah dapat banyak kritikan dan gue seneng kalau dikritik kayak Contohnya kalau gue lagi berbicara di depan misalkan, di depan contoh kan gue sebagai ketua kelas nih, ya gue ngeluarin sebuah oh, sekarang ketua kelas? gue kan kayak ketua kelas ngeluarin statement di depan teman-teman kelas ya. Hmm. Gue harap teman-teman kelas ini bisa jadi rukun gitu di kelas yang baru ini. Ngomong-ngomong kita soalnya baru naik kelas nih ya. Ya benar banget, kita udah kelas 2 ya, kalau orang-orang sekarang nyebutnya UAT ya? Iya. Iya, UAT. Nah, di situ gue tuh pokoknya dikritik kayak, "Rel, lu kalau ngomong tuh jangan asal dong." Nah, itu gue seneng banget karena kayak Asbun, ya asbun ya, asal bunyi nih. gue seneng banget karena di situ kayak, nah oke gue bakal lebih hati-hati lagi nih kalau ngomong gitu. Nah, itu kritik jauh kita buat lebih ke level selanjutnya. Nah, tapi nggak semua kritik itu enak didengar ya, Bay. Bener, kadang ya itu, kebenaran yang sesungguhnya itu kadang menyakitkan ya. Makanya, Nabi SAW pernah bersabda kan, "Ittaqillah
maaf, pernah berkata, "Sampaikanlah kebenaran walaupun itu sakit." Artinya apa? Ya yang benar itu kebanyakan itu sakit, kayak gitu, Rel. Iya. Jadi ya memang nyelkit lah kadang-kadang. Iya, makanya nih buat temen-temen kalau kritik jangan yang nyakitin gitu kan. Wah, emang apa ya, kenyataan emang pahit gitu ya. Iya sih, emang apa ya, karena nggak sesuai yang kita inginin kadang. Nah iya, karena ada kritik yang pahit, kita bakal ngajarin kayak kritik yang bijak tuh gimana sih, Bre. Menurut Bener, lu Bang. gimana cara kritik yang bijak? Oke, kritik yang bijak dari saya pertama, itu nilai jangan nilai orangnya, tapi nilai masalahnya. Kita jangan sampai subjektif, tapi harus objektif. Nah, jangan sampai, kesalahan logika ad hominem yang menilai, masalah itu dari yang berbicara atau orangnya, tapi nilailah sesuatu atau kritiklah sesuatu itu dari masalahnya. Contohnya gini, ada orang gendut ngomong, nggak ada orang gemuk atau orang obesitas ngomong, Iya. bahwa ke orang obesitas yang lain. Dia bilang gini, "Hei kamu, obesitas A, kamu nggak boleh obesitas terus loh, nanti sakit." Nah, kalau obesitas si yang A ini dia, juga apa, menerima, ya dia juga balas kritiknya itu dengan kata, "Oh ya, pasti, saya akan berusaha." Tapi kalau dia memakai logical fallacy atau kesalahan logika ad hominem, dia pasti nggak bakal dengerin si yang obesitas ini, karena sama-sama obesitas, bener nggak? Iya, Walaupun pesan yang disampaikan itu baik. benar atau baik. Makanya itu, kritik itu harus kita nilai, masalahnya. Yang kedua juga harus objektif. Jadi ngelihat masalahnya, jangan ngelihat, pelakunya. Itu sih Rel, paling kalau dari saya sih. Pokoknya kita kritik dengan keadaan tertentu juga, Mhm, misalkan kita kritik orang yang lagi ikut lomba basket. mmm, Nah, di lomba basketnya ini dia kalah, ya itu jangan langsung dikritik, sabar dulu nih, iya, baru baru kalah nih. betul. Lu Contoh langsung waktu kritik itu kayak, Bro, lu mainnya yang benar dikit lah, masa dari tadi megang bola aja lepas-lepas mulu." bener Nah, bener jangan, itu bener bahaya, bener, kadang malah makin hancur. iya iya, Ya. bener bener kata Rel, jadi harus di waktu yang tepat ya. Iya, Soalnya nanti bukannya dikira ngkritik malah ngeledek. iya, malah mentalnya makin jatuh. Iya, lu nasehatinya di saat dia udah 3 hari lah, seminggu lah, kayak, "Waduh, Bro, pertandingan kemarin lu kalah ya?" Ketika udah berdamai ya. Iya, maksudnya, wah, kalau menurut gua sih lu harus lebih rajin Betul. latihan lagi dan lain-lain lah ya. Dan juga mungkin menurut saya Rel, kita akhiri dengan kata dukungan di akhir. Jadi kayak, sama kayak tadi kasusnya kayak Darel main basket, tangannya apa mungkin, dia, jelek, Licin ya? licin, handling-nya kurang lengket atau lain sebagainya, ya kita setelah beberapa hari kita kritik dan kita harus tetap kasih dukungan, itu yang paling penting. Kayak tetap semangat tapi ya, gitu. Atau enggak, see you on the top, see you on the top. Nah, sekarang gimana caranya kita terima kritik ini dengan benar tuh, Bay, Mmm, tanpa baper? Nah, betul betul. menurut lu gimana, Bay, cara nerima kritik tanpa baper? Iya, ya ini kan kalau sebenarnya sifat manusia ya, Bener dia sih, itu bener ya, bener. nggak mau nggak mau terima kalah atau nggak mau menerima sesuatu yang salah di dalam dirinya, pengennya itu dianggap benar terus. Ya. Makanya kan kita itu defensif, setiap manusia itu ngedefensif. Jadi ketika dikritik, kadang-kadang memang di dalam hati itu, "Ah, ini orang ngeritik-ngeritik, ngapain sih, kayak udah bener aja dia juga," gitu kan. Iya, dia itu memang manusia itu secara alaminya kan defensif kan. Tapi kan dengerin dulu, jangan kita potong, dengerin dulu kritiknya. Mungkin memang ada benarnya nih dan ada juga dari kita yang salahnya. Jadi tahan ego dulu sebisa mungkin, jangan dulu balas dengan sesuatu yang menyakitkan hatinya juga malah kan. Jadi kita dengerin dulu, habis itu kita tahan ego kita dengerin aja dulu walaupun memang ya tadi harus objektif kan, walaupun yang mengkritik kita belum tentu bisa ya, tapi kita dengarkan saja nilai-nilai yang dia berikan ke kita kan. Nah lalu kita harus, jadikan itu sebagai cermin, Mmm, heeh. Jadi cermin itu kan dia nggak ngatain kita itu, misalnya kita ngaca kan, aduh kita nih, kan kita ngaca terus kita bilang, "Aduh kok wajah gue burik banget," ya kan, gitu kan, "Wajah gue kok hitam." Nah, tapi kan itu yang bilang bukan si cermin, tapi itu kan yang bilang apa? Diri kita sendiri kan. Makanya ketika ada orang kritik ya, kita itu jadikan cerminan bahwa itu tuh dia itu bukan ngasih tahu bahwa kita jelek, tapi ya sebagai sesuatu yang itu tuh suatu kebenaran, kejujuran yang harus diperbaiki gitu. iya, pokoknya intinya, kalau kita pengen bisa nerima kritik, kita itu harus rendah hati sih, rendah Iya, diri. ego Menurut gua diturunkan.
kuncinya di situ. bener banget. Ya kan kalau kita rendah diri, nggak merasa sok paling hebat, Heeh, pasti kita bisa kok menerima kritik dengan ikhlas gitu. betul, dengan hati yang tenang dan sebagainya. Nah, makanya kayak gue bilang tadi, gue malah suka banget kalau gue dikritik, ya kan. Karena menurut gue ya manusia nggak ada yang sempurna men. Benar banget, manusia nggak ada sempurna, kita butuh banget kritik walaupun memang kadang menyakitkan banget itu didengar. Jadi gue dulu tuh emang orangnya juga suka sih, apa, anti kritik gitu. Tapi setelah gue pikir kayak, ya lu cuma manusia itu, bukan yang paling hebat di antara manusia lain. Kalau lu hebat, pasti ada yang lebih hebat lagi kok. Di atas langit masih ada langit. Jadi intinya kalau kalian mau nerima kritik dengan bijak gitu, nggak baperan, ya kalian rendah diri lah. Jangan merasa sok paling hebat gitu. Misalkan kalian juara olimpiade MTK emas, ya belum tentu kalian juga dapat emas itu hasil dari diri sendiri gitu. Pasti itu ada keberuntungan di situ. Betul, dan juga ada bantuan dari orang lain. Iya, Iya benar banget Rel, kritik ini memang sangat penting kan. Makanya, bahaya malah orang yang nggak bisa dikritik kan. Pemerintahan kalau nggak bisa dikritik, wah gimana gimana dia mau oh, oh, oke, oke. Jadi kritik itu bukan akhir dari segalanya ya, Pak, ya. bener banget. Cuman itu permulaan yang lebih baik lah. Benar, iya iya, Makanya kritik itu kayak remedial nggak sih sebenarnya? bener. Ketika jawaban yang salah, tapi masih bisa dikasih kesempatan lagi. Nah itu kesempatan itu ya kritik bentuknya, itu Rel. Jadi kritik itu bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang mau sama-sama tumbuh. Betul, yang siapa yang mau sama-sama berkembang, siapa yang mau sama-sama kita menuju lebih baik lah daripada hari yang kemarin, nggak sama-sama terus kayak gitu. Ya, mungkin dari dari sini kita akhirin aja, Bay. Betul, udah cukup kalau kata saya karena ya pokoknya buat teman-teman terima kritik apa adanya. Ya, jangan lupa dengar kita dengan rekan saya di sini Muhammad Pratama, dan Daryl Zahibazla, dan ini adalah Mesis, media Media siswa. Siswa. Dadah. Dadah.